elit itu begitu tidak peduli terhadap konteks kerusuhan itu. Betul. Nah, apakah itu di luar politik? Bukan, itu di dalam politik. Nah, bahwa negara dan seluruh partai-partai politik itu adalah bagian dari sepak bola itu sendiri. Benar. Nah, jadi keprihatinan ya harus ditayangkan betul, itu harus dinampakkan betul. Nah, sebagai bangsa yang besar ya, sebagai bangsa yang mengetahui aspek sejarah kita di masa lalu ya, pengelolaannya kan harus baik. Jadi misalnya dengan mencari titik kelemahan, mencari unsur keuntungan ya dari peristiwa-peristiwa yang menyesakkan itu kita anggap sebagai sebuah kebanalan tadi ya. Banal, nakal gitu. Dan tidak peduli. Kita itu harus menganggap bahwa kenakalan kekerasan politik dari elit politik itu harus bisa kita terima sebagai sebuah kemewahan politik di dalam satu rejim. Biar saja. Atau justru kegagalan sebenarnya. Karena di mana-mana kan terjadi problematika masing-masing. Sebenarnya kalau misalnya dulu waktu zaman Orde Baru Aceh punya problematika masalah politik, ekonomi yang memang pada era Orde Baru itu sengaja untuk tidak dibuat dengan baik penyelesaiannya ya. Begitu juga sekarang yang di Papua. Kan terus ada tuntutan demokrasi ya. Tuntutan demokrasi. Tapi saya itu merasakan kayak gini, mohon maaf kayak menyesal. Saya kok merasa begini. Merasa menyesal itu begini. Kita itu kan dulu kan menuntut harus ada demokrasi, harus ada hak asasi. Itu isu yang kita bawa lah. Gerakan-gerakan demokrasi itu di kemudian hari ini menghasilkan situasi macam ini, jadi soal ekonomi, politik, budaya macam ini. Jadi apakah benar demokrasi itu harus kita tolak sebenarnya? Kenapa? Karena bisa jadi gerakan demokrasi itu di-setel secara internasional, ya, agar ada kesempatan bagi negara-negara adikuasa untuk invasi secara ekonomi ke negara-negara dunia ketiga misalnya. Jadi artinya bahwa gerakan demokrasi itu hanya dijadikan sebagai pintu gerbang untuk memasukkan berbagai macam intervensi, baik itu ideologi, ekonomi dari negara-negara adikuasa kepada negara-negara dunia berkembang seperti Indonesia gitu. Jadi misalnya begini, setelah ada misalnya di Soviet, setelah ada gerakan Glasnost sama Perestroika, maka kemudian gerakan ini, kejadian Glasnost dan Perestroika ini kan kemudian dijadikan sebagai payung hukum oleh 15 negara bagian tadi itu untuk berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Jadi apakah benar sebenarnya saya ulangi, gerakan demokrasi itu adalah dijadikan sebagai alat, sebagai pintu gerbang untuk memasukkan berbagai macam ideologi dan investasi apapun, termasuk investasi ideologi dari negara-negara adikuasa untuk bisa biar leluasa masuk di negara-negara dunia berkembang seperti Indonesia. Misalnya orang teriak komunis sekarang nggak masalah ya. Bahkan kan Panglima mengatakan anak komunis boleh masuk. Itu kan TNI. Sudah demokratisasinya sudah luar biasa. Apakah ini juga akibat dari gerakan demokrasi yang pernah kita pelopori zaman dulu gitu loh? Terus dengan dalih atau apologi, ya kan demokrasi nggak apa-apa, komunis masuk nggak apa-apa, kapitalis masuk nggak apa-apa, imperialis masuk nggak apa-apa, demokrasi yuk. Nah, saya curiga ya kayak gitu itu. Jadi kalau kecurigaan saya benar, saya merasa. Tapi kan harus ada, tapi harus ada alternatif dalam pengertian kalau demokrasi dianggap gagal seperti itu, alternatifnya apa kan? Gitu. Makanya saya ngomong begini sejak tahun 2000, baru 2 tahun reformasi. Saya anti demokrasi.
Kenapa? Karena ternyata demokrasi dijadikan sebagai pintu gerbang untuk memasukkan kapitalisme di Indonesia. Ini sekarang kan yang berkembang lebih berkembang mana sekarang? Ya kapitalisme. Kapitalisme atau komunisme? Kapitalisme. Atau radikalisme kalau istilahnya? Sebenarnya kapitalisme. Yang paling berkembang apa? Kapitalisme. Apakah kultur sosiologi kultural masyarakat kita itu kapitalisme? Enggak juga. Enggak, orang agraris kita. Ya. Kalau saya Gitu. lihat Tapi karena gerakan demokrasi maka berkembanglah kapitalisme dengan payung hukum gerakan demokrasi tadi gitu loh. saya melihat memang begini, ada perbedaan demokrasi itu sebagai sebuah sistem dengan demokrasi itu sebagai sebuah ideologi, ya walaupun sama-sama sistem begitu. Nah, yang dimaksud dengan masalah tadi itu adalah demokrasi dalam pengertian ideologisasi, bahwa negara-negara barat ini melakukan misi dan intervensi mereka di negara-negara dunia ketiga itu dengan membawa ruh atau mekanisme demokrasi itu sebagai ideologi. Nah, jadi Yang bisa jadi tidak sesuai dengan harapan Kultur demokrasi Indonesia. bisa jadi. dan misi demokrasi sebagai ideologi itu kan sudah kita ketahui, ada investasi di situ, ada privatisasi di situ, sehingga seluruh organisasi bisnis mereka itu bisa hadir di sebuah negara dunia ketiga yang notabene belum memiliki perangkat apapun, Belum siap. belum siap. Yang kemudian sumber daya alam Indonesia habis. Betul. Karena entry point-nya demokrasi tadi kan. Karena demokrasi Penguasaan sendiri kapitalisme. memasukkan kapitalisme dan industrialisasi. Ini yang terjadi. Gitu loh. Tapi Aceh sadar menurut saya, makanya dibangun dengan adanya partai-partai Ya. daerah itu kan sebenarnya untuk juga salah satu menjaga Ya. Kalau supaya saya negara itu harus bertanggung jawab terhadap bagaimana mempertahankan sosiologi kultural masyarakatnya. Ya. Maka kalau sosiologi kultural atau budaya masyarakatnya itu tetap bertahan, itu pondasinya kuat lah. arus modernisasi yang namanya masuknya demokrasi, kapitalisme dan sebagainya tadi ya tetap pasti akan menjadi kekuatan kesedihan Ya. setelah kekuatan budaya itu tadi. Semenjak masa Orde Baru, pasca Orde Baru, masa reformasi ini, apa yang menjadi tuntunan bangsa ini, apa yang menjadi karakter, apa yang menjadi barometer bangsa ini kan hilang. Seakan-akan hari ini Hilang. Indonesia itu bebas nilai. Bebas nilai, Nah, tidak ada iya. dasar budaya kita itu macam apa tuh? Free market Ya. idea. Jadi Iya. rezim memanfaatkan ini betul memang untuk memecah belah rakyat, memecah belah suku, memilah-milah ini. Ya. Dan mereka melakukan proses standarisasi ini. Ya. Dan itu kan sebenarnya melawan arus filsafat kita, Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya. Ya, bersama, berbeda-beda. Nah, ini disamakan semua itu. Disapu Jadi, habis itu. Pola sentralisasi ini kan awalnya kan pada prinsip itu yang dipakai. Nah, Ya bahwa makanya kan meskipun kita itu berbeda-beda tetapi tetap satu, itu kan harus betul-betul dijadikan dasar di dalam melaksanakan 5 sila itu kan. Kalau sudah sepakat, kan sudah selesai Pancasila itu. Nah. Tapi apakah benar? Implementasinya selalu. Ya, Makanya kan karena terbukti yang namanya setiap rezim itu membawa kenakalan kekerasan politik sendiri. sebenarnya Founding Fathers itu luar biasa, dari membuat simbol dasar negara Pancasila sampai lagu itu sudah menjadi filosofi seperti lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, bangunlah jiwanya ini yang kurang, ya, tapi fisik semua dibangun, moralitasnya hancur, korupsi banyak, kasus Sambo yang meledak sedemikian rupa, dan banyak lagi masalah problematika, sampai kita berpikir untuk memperbaiki Indonesia ini dari sudut mana, ya kan? karena begini, Bu Neko, ini kan
karena memang situasi yang ini unik ya, rezim ini bisa melakukan apa saja karena mekanisme bernegara ini memang diperuntukkan bagi perkembangan rezim. Misalnya soal KPK, konteks dengan rezim Jokowi hari ini. Ya. Menjadi pertanyaan kita, kenapa mengalami revisi? Padahal kita ketahui itu sudah optimal ya, kerja-kerja keras KPK. Ya. Nah, tanpa ada Dewan Pengawas misalnya, ya kan. Kemudian mereka-mereka yang duduk di situ merupakan orang-orang yang punya kredibilitas tinggi. Nah, sehingga memang korupsi ini menjadi semacam hantu dia memang. Nah, jadi harus diberantas betul memang ini. Betul. Harus dianggap sebagai ekstra dia ini kan. Tapi itu kemudian undang-undang KPK direvisi. Nah, menjadi keuntungan politik yang sangat besar bagi rezim untuk melakukan apa saja. Betul. Melakukan korupsi, memperpanjang masa jabatan, Melindungi iya, koruptor. sampai bisa menunda pemilu. Tapi kan Iya. Jangan Saya sampai kira ini negeri gila menurut jangan saya. sampai juga KPK menjadi alat Betul. atau mesin politiknya pemerintah. Ini yang bahaya. Coba bayangkan. KPK itu bisa menjadi alat untuk melindungi Iya. koruptor. Iya. Bisa. Ketika koruptor itu adalah bagian dari rezim, Iya. gitu loh. Ini memang mengkhawatirkan ini. Ya jadi itu sudah terjadi. Iya. Bayangkan aja si Masiku siapa tuh yang sampai sekarang belum ketemu tuh? Iya, masih kurang. Harun Mas. Hmm. Berapa ribu aparat keamanan polisi, Iya. berapa ratus orang-orang KPK menangkap Harun Masiku saja sudah bertahun-tahun tidak bisa. Ya kan? Nah, inilah bagaimana kita masyarakat mau percaya sama aparat penegak hukum. Yang kedua, ini lembaga kepolisian, ada dewan pengawas. Iya. Namanya apa itu? Pengawas kepolisian tuh? Kompolnas. Kompolnas. Iya. Kalau polisi ini sebenarnya sudah bagus jalannya, kan nggak perlu Kompolnas. Iya. Jadi di Indonesia ini seperti ada lembaga di atas lembaga. Sebenarnya nggak perlu KPK juga. Tidak perlu KPK kalau polisinya baik, Ada polisi. Ya. kejaksaan baik, hakimnya Kalau baik, misalnya nggak ada, perlu sudah ada KPK. kejaksaan, ada kepolisian, kemudian ada KPK. Terus sekarang yang mengawasi bahwa KPK itu berjalan dengan baik, siapa? Bikin lagi. Nah, Dewan Pengawas KPK. Ya Dewan Pengawas KPK jaminannya apa? Mereka Nah. tidak korup. Malah jauh. Buat lagi. Jadi ini di Indonesia ini kalau membuat lembaga Komisi itu Pemberantasan Korupsi. Jadi nanti ada lagi Komisi Pemberantasan Korupsi di KPK. Bikin aja misalnya kayak gitu. Atau KPK Watch misalnya. bisa. Nah nanti terlalu KPK. Ya itu namanya Kenapa tidak mengefektifkan lembaga yang sudah ada saja? Harusnya, Bukan tapi- berarti kita ini tidak setuju ada KPK loh. Iya. Artinya ketika KPK itu berjalannya juga tidak baik, tidak baik, ya apa gunanya? membangun lembaga berkesinambungan. Jadi membangun lembaga terus Ya. nggak pernah selesai. Dan kita bayangkan saja bahwa dukungan orang terhadap revisi KPK itu nyaris berseluruh di Dewan Perwakilan Rakyat. Dan setuju. Setuju. Karena kepentingannya di sana. Melakukan revisi. Wah. Karena mungkin Iya. Iya. cair. Jadi memang Jadi memang ada keprihatinan mendalam terhadap pertumbuhan negara ini. ya. Jadi sendi-sendi filosofis sejarahnya ini dibuang ya, ditafsirkan ulang kembali, dibuat sejarah baru ya, sehingga generasi yang hidup hari ini itu memang tidak tahu tentang apa yang terjadi di masa lalu itu. Ini keprihatinan yang luar biasa betul yang dialami oleh kita semua gitu ya. Makanya- Apa bedanya kerja kepolisian sama kejaksaan sama KPK? Ya semuanya sama sebenarnya. Kalau sama kenapa harus ada KPK misalnya? Nah itu. Kan wis kejaksaan sama polisian aja selesai. Dan tidak perlu ada Kompolnas kan. Hah? Tidak perlu ada Kompolnas. Enggak perlu ada Kompolnas. Kepolisian dan kejaksaan tidak efektif. Kenapa tidak meningkatkan efektivitasnya saja dari lembaga yang sudah ada? Ini lagi.
Dan sampai berapa ratus tahun lagi lembaga-lembaga ini akan seperti itu terus. Siapa yang menjamin kalau KPK ini orang-orangnya oknum-oknum itu betul-betul bisa menjadi malaikat kejujuran? Siapa yang menjamin? Indonesia ini casingnya bagus, softwarenya yang error. Bisa jadi orang-orang KPK itu, oknum-oknum KPK itu keliling ke bupati-bupati, wali kota atau gubernur ya tak? Mintain, malakin satu persatu. Udah lama nanti, tapi ini kita minta nih 100 juta kamu misalnya kayak gitu tuh. Udah aman. Nah, padahal bupati itu sebenarnya juga nggak punya salah. Ya, karena dengan lembaga itu justru menakut-nakuti kan gitu. Iya gitu bisa jadi. Ya, Seperti itu loh KPK seperti itu. Sambo Oleh itu, oknum PKPK sendiri. polisinya polisi kan Sambo. Ya, propam. Ya, polisi yang nggak salah pun, Kapolda yang nggak salah bisa didatangi kan, Ya. ditakut-takutin. Hari ini kan posisi rakyat itu kan sebagai orang yang tertindas. Padahal rakyat ini di dalam sistem demokrasi itu adalah pemilik negara. Pemilik negara. Konstitusi Amerika itu, maaf yang kita sebutkan lagi, itu menyebutkan di artikel 9 itu bahwa rakyat, masyarakat itu bisa membubarkan negara itu apabila mereka melihat bahwa negara itu sudah tidak menguntungkan lagi. Betul. Merugikan Ini rakyat. radikalisme yang terjadi di konstitusi Amerika. Nah, Kalau kita ngomong gitu Ya. nanti dibilang subversif, Ya. tidak Pancasila. Khilafah. jadi Martin Khilafah. Luther King ini habis-habisan mengutip itu. Khilafah. Padahal yang melakukan itu Hoki, Iya. Kristen. Kan Zaman Orde Baru, Ya. kita ini dituduh ekstrim kiri, Ya. Iya. tapi sekarang kita dituduh Ya. ekstrim kanan, khilafah. Jadi ketika satu malam itu kejadian di CC kita itu Mas, digerebek oleh satuan kepolisian, tentara yang waktu itu Pulang dari Kalurang. Jalan Garuda itu. Iya. Iya. Nah, ada satu pertanyaan yang paling singkat waktu itu. Apa makna CC itu? Untuk menyebut stigma kita adalah bahwa Sentral Komite. Padahal itu condong catur. Padahal itu condong catur. Karena pada waktu itu pas kiri kita dituduh, saya dianggap underbo PKI, lembaganya. Karena kita singkatannya CC. Padahal CC Condong itu catur. condong catur. Maka terjawablah di situ semua. Aparat Jadi aparat Kalau bilang, sekarang CC, mungkin kalau sekarang Iya. Sentral Khilafah. Itu loh. Bisa Sekarang ini. juga. Kalau sekarang ini dipakai gitu. Sentralnya Sambo. Sentral Khilafah. Khilafah. Nah, itu kita baru pulang dari Kaligawa. baru nyampe, rupanya sudah diikuti sebenarnya, sudah diikuti ya. Rumah saya itu kan Pakem. Jadi saya dari Kalurang nggak langsung ke Condong Catur. Saya dari Kalurang sedikit 5 kilo sudah sampai rumah saya. Saya pulang dulu. Aman, Bang. Selamatlah saya. Nggak ketangkap. Di sisi ada gitu. Iya, Kapolnya Pak Anwari. betul. Yang dapat polisi atau tentara waktu itu? Itu tenaga Polisi apa tentara? Polisi atau tentara yang dapat waktu itu? gabungan. Gabungan, ya? Iya. Karena Pak ini namanya Pak rekan baiknya Pak Lurah apa tuh? Tanung Catur. Catur itu enggak? Adiknya Presiden Soeharto itu. Oh, yang cetot itu. Iya. Yang Mana ceweknya? ada peristiwa wartawan meninggal di Nurdin apa sahabat itu yang di Bantul tuh. Sapunya Tong ikut dirampas ya. Karena Tong suka Sama lah dong. Pada waktu penggerebekan Iya. di tempat ya. Di tempat. Jadi dia tanya, Jadi setiap rezim kekuasaan itu memiliki kenakalan kekerasan politik sendiri-sendiri. Tuduhannya kekerasan politik itu selalu lahir dari bawah, dari rakyat. Padahal enggak. Kekerasan politik di negara manapun itu selalu terjadi atas perubahan sistem yang dibuat oleh elit politik. tapi Bang Ipun dulu kan, Bang Ipun itu aktivis mengorganisir kampus lah dengan teman-teman. Kan pasti mengalami kesulitan lah, karena tidak semua orang bisa berpikir kritis kayak Bang Ipun kan. Nah itu
gimana itu waktu Ya, ini kan menjelaskan bahwa Jadi kalau rejim Ipun itu kan seperti- masyarakat itu dari kulturnya tuh ngelawan, Iya. karena ada memang Kalau itu antara saya- daerah dan pusat itu sudah tidak baik. Nah, kultur itu dibawa dia jadi mahasiswa, ya udah ini adanya gitu, orde baru ya kita lawan. Gitu lah. resis kan begitu. Nah, jadi bukan lagi pertimbangan psikologi. Kultur Iya. orang baik ada dilawan. Kacau. Itu pun. Jadi tidak lagi pertimbangan apa sosiologi apa kan psikologis. ya bayangkan aja ya hampir membutuhkan waktu sekitar 12 sampai 15 tahun ya Ya. sampai rejim orde baru. Kita tunggu sampai Setelah berapa? reformasi, ya udah, tanya saya pun, kenapa Ibu nggak punya pikiran? Terus waktu itu kamu melakukan datang ke kedutaan Finland, ya udah, terus kamu kemudian minta suaka ke Finland. Apa ya pun kayak gitu? Iya, rekor-rekor. Saya dari Jogja Tapi berita nggak masuk kan di koran? masuk. Oh masuk ya? So, Besar ya? Masuk, cuma masuk. Kalau Ibu itu nganu minta suaka. Ya, minta suaka ke Finland. Dia ini kepingin jadi warga negara Finland. Karena sudah Aceh kok sepertinya. Pertanyaan saya ngopo milih Finland dan kenapa kamu mau minta suaka gitu? Akhirnya kau selamatkan itu untuk menjadi warga negara Indonesia baru. Ini sendirian atau dengan teman-teman waktu mau Sendiri, minta suaka itu? sendiri, demo sendiri. Sempat ditemuin dubes ya? ada dubes Indonesia, dubes ini kan. Dia merangkap duta besar Timor Leste. Siapa ya? Saya lupa itu gemuk orangnya. Iya. Persoalan dengan Aceh ya? Ya. Memang luar biasa. Tapi ya saya hormatlah dengan pejuang-pejuang Aceh, warga Aceh yang kemudian bersama-sama lah menciptakan perdamaian kondusif, dan ini menjadi contoh buat saya itu. Yang mana Papua sekarang juga sedang bergolak seperti itu, harusnya pendekatannya bisa mengadopsi Aceh. Karena memang konflik yang pertama ini kan rumusan konflik ini kan terbangun oleh sebuah kemiskinan yang akut gitu. Nah, jadi ketika kemiskinan akut ini berkembang menjadi sebuah ideologi gerakan, maka dia pasti didukung oleh begitu Masyarakat. banyak Betul. basis massa itu. Nah, jadi kalau ditanya kenapa gerakan anti merdeka itu sangat populer, ya karena proses Didukung ya? Iya, proses kemiskinan yang luar biasa di perkampungan. Terjadinya ketidakseimbangan Ya. keadilan. Ini salah satunya Bang Ipun tadi mau ke Finlandia itu ya, karena sudah melihat masyarakat itu sudah Ya. udah tidak kuat lah ya. Sebenarnya maksud dan tujuan saya itu supaya ada negara yang mau mensponsori semacam mediasi ataupun mediator gitu ya. dengan proses konflik yang Ya, terus tujuannya dulu seperti itu ya. berkembang gitu. Dan kita kan khawatir efek yang kemudian muncul dari perang ataupun konflik ini adalah generasi Psikologis anak-anak kecil. betul. Itu ya saya maksud bahwa ya harus ada mediasi itu. Ya. Nah, itu kan sudah terjadi masa Gus Dur Mas itu. Zaman dulu itu Ya. tadi kan kita diskusikan bahwa rezim Orde Baru itu kalau ada yang kritik mesti rezim ini menuduh pengkritik itu sebagai komunis, PKI gitu, diakui oleh ibunya. Yang kedua, pada zaman sekarang kalau kita ngelawan yang namanya penguasa pasti dituduh itu khilafah. Artinya kan tidak ada bedanya ini. Ya benar, nggak ada bedanya. Kenapa Ipun sekarang tidak melakukan gerakan lagi minta suaka lagi kemana gitu? kan sama. Kenapa Pak, sekarang Pak tidak minta suaka? Atau mungkin suaka ke karena khilafah lah. Jadi minta suakanya mungkin ke Palestina atau ke Afghanistan misalnya, atau ke Arab Saudi. Ya. Palestina malah pengen ke Indonesia. Ini memang mungkin dari sisi apa, Mas, memang benar begitu bahwa harus ada
resistensi baru ya terhadap rezim sekarang ini. Hanya saja bahwa Resisten di baru perlawanan baru gitu, terhadap rezim ini. Nah, itulah sebabnya saya di dalam media, perlawanan dengan pola yang baru atau maksudnya? iya, perlawanan dengan yang baru. Saya menyebut Jokowi ini sebagai rezim begitu. Ya, Dalam setiap media sosial yang saya kirim. Cuma memang memberi penyadaran bahwa mendefinisikan Jokowi ini sebagai rezim ini kan tidak mudah ini. Ya. Di tengah-tengah penganut Jokowi yang luar biasa besar begitu kan. Kita menjadi minoritas ini hari ini, ya kan? Nah, kita menuduh bahwa Jokowi hari ini bukan lagi sebagai presiden, tapi dia sebagai rezim yang sangat kuat dan dia ingin terus berkuasa untuk masa-masa yang akan datang. Dia menggunakan seluruh cara-cara, apakah itu dengan cara mengumpulkan para oligark, mengumpulkan para korporat, korporasi yang punya hubungan-hubungan yang sangat luas di dunia internasional. Itu sebenarnya adalah untuk mengukuhkan posisi kekuasaannya. Kemudian dia berdampingan dengan Prabowo, ya kan. Nah, ini kan juga dalam rangka untuk mengukuhkan kekuasaannya. Dan apabila perlu akan ada amandemen baru. makanya pemilu kemarin Ya. Jokowi versus Prabowo itu, untuk khususnya saya sudah menduga sebenarnya bahwa pemilu ini hanya lip service saja, bahwa Jokowi presiden, Prabowo menjadi Menhankam, ini sebenarnya sudah satu paket. Menhan. Ya, Menhan ini. Jadi cuman kan melalui media pemilu supaya tidak ketahuan. Tapi dua-duanya menurut saya ini sejak awal sudah melakukan bargaining. Begitu gampangnya mereka itu. Cuma arus bawahnya yang ngerti. Oh iya, karena kan memang itu sudah dibenturkan antara satu dengan yang lain. Tapi saya percaya bahwa antara Jokowi dan Prabowo ini sebelum pemilu paket politiknya sudah seperti ini. Gitu. Jadi untuk stone, misalnya Prabowo nanti juga akan maju, itu kan akan mempermudah. Gitu loh. Contohnya aja pembelaan terhadap kondisi ekonomi dan lain semua stuck kok. Tidak ada responsif yang baik. Itu yang saya katakan tadi bahwa pemerintah ini juga bingung. Ini memperbaiki bangsa Indonesia ini dari sudut mana ini sebenarnya? Dimulainya itu dari sudut mana? Karena semua menurut saya sudah gagal membangun moralitas ya, membangun kepercayaan, empowering dan semangat spirit masyarakat itu zero buat saya. Itu. Nah, kalau kita diskusi sampai 24 ini kan keadaan seperti ini. Tapi yang lebih penting menurut saya, pasca 24 ini yang harus benar-benar dibangun dengan karakter yang harus semangat dan kuat. Kalau tidak, selesai kita jadi bangsa ini. Konflik akan terjadi di mana-mana dan kita tidak bisa bergaul dengan negara-negara luar secara equality kan gitu. Ya memang akhirnya kan kita akan kembali pada prinsip bahwa negara ini mesti ada ya, negara ini mesti baik ya kan. Nah, ketika misalnya hari ini kita melihat bahwa kegagalan demokrasi ini menjadi penyebab utama kehancuran negara Indonesia, tentu harus ada alternatifnya. Apakah kemunculan orang kuat baru itu memang harus ditunggu misalkan gitu ya, harus ada gitu mas. Nah, ini kan memang pemikiran ini kembali secara romantisme sejarah ini kan. Nah, bahwa sosok yang kuat inilah yang kemudian akan menjadi arus pemikiran baru gitu ya, setidak-tidaknya ada interpretasi baru bahwa kepemimpinan dalam arti ya kalau hanya sekedar mengeruk keuntungan sesaat ya untuk apa.
Ya. Jadi setiap rezim itu memerlukan demonstrasi, Bukan demokrasi ya. bukan. Jadi harus dipahami itu kalau menurut saya. Setiap rezim itu belum tentu memerlukan demokrasi, tetapi setiap rezim itu memerlukan demonstrasi. Dari siapa? Dari mahasiswa. Oh, iya. Ya, saya sepakat bahwa mahasiswa itu abadi. Sebagai penyeimbang. Gerakan mahasiswa dan adalah hari ini kan gerakan abadi. kita secara sadar maupun tidak bahwa kasus BBM ini secara tanpa kita sadari ataupun secara kita sadari itu sudah menyatukan mahasiswa menjadi sebuah gerak baru. Konsolidasi. Nah, masalahnya hari ini adalah bagaimana kita menjaga itu. Nah, ini menjadi tuntutan kita memang untuk menjaga mereka ya, agar tetap memiliki prospek pemikiran ya, kepedulian mereka terhadap rakyat. Nah, Ya, untuk menjaga stamina gerakan itu sebenarnya ya ketika rezim ini semakin represif, maka stamina gerakan massa itu semakin kuat. ya, Harus dijadikan ya. gitu. Ya. Tuh. Saya kira sementara itu Ya. pemikiran-pemikiran Bang Ipun bisa kita diskusikan malam ini. Next time kita bisa bertemu kembali, dan salam untuk saudara-saudara kita Aceh menjaga perdamaian bersama dan menjadi contoh perdamaian untuk daerah-daerah lain lah. Ya. Sekian pemirsa dari kami, selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Tetap sehat Eko S. dan Dananjaya. saya. Sampai jumpa.